Halo? Bos, saya sudah coba hubungi Bu Sherly, tapi handphonenya nggak diangkat-angkat. Jadi saya langsung telepon ke bos. Saya mau laporkan tentang Surya, bos. Kenapa Surya? Dia sudah sembuh, bos. Dan sekarang dia sudah keluar dari rumah sakit. Kok bisa ya? Surya sembuh secepat itu. Sini. Terima kasih banyak. Cobain kopinya. Nino emang baik. Dan dia tuh memperhatikan hal-hal kecil kayak gini. Matanya kenapa? Kenapa matanya, Pak? Kok nggak berkedip? Gak apa-apa, saya lagi mau nunggu gimana kopinya enak. Enak. Mirip kopi yang kemarin kita minum. Karena sama, Pak. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam, Pak. Papa ada di mana? Ini lagi mau makan siang sama Tante Marsha. Ada apa sayang? Pak, tadi Tante Frozen telepon Oma. Katanya Opa Surya udah pulang dari rumah sakit hari ini. Sekarang aku mau kasih kejutan buat Opa. Papa ikut kasih kejutan ya? Oh pasti dong, mau banget. Yaudah, papa kesana ya. Tante Marsha boleh ikut sekalian nggak? Boleh dong, biar makin seru. Papa sama Tante Marsha hati-hati ya. Siap Tuan Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sepertinya Devan di dalam sana. Mau apa dia sebenarnya di tempat ini? Aku harus melihat apa yang terjadi di dalam rumah itu. Terima kasih karena sudah mau bekerja sama dengan saya. Kalian berdua rawat lukanya. Kasih makan yang baik. Siap, Bos. Siap bos. Kirim orang untuk keluarganya. Lindungi keluarganya. Siap Pak. Dan untuk Shirley, kerjakan sesuai yang saya perintahkan. Pak, permisi. Elsa, Ini siapa? Hah? ya kamu tenang dulu ya. Aku bisa jelaskan semuanya. Ya jelasin sama aku. Tempat apa ini? Kamu ngapain di sini? Hah? Ini kenapa dia sampai babak belur kayak begini? Apa yang kamu lakuin sih, Van? Ya, Elsa, kamu tenang dulu bisa. Biar aku jelasin semuanya. Kenapa aku ada di sini dan siapa orang ini. Ya? Gini. Jadi memang ada hal yang gak aku ceritain sama kamu. Karena aku gak mau kamu khawatir. Waktu kamu kecapean ngejagain papa di rumah sakit. Orang ini mau menyuntikkan sesuatu ke infus papa. Dan berhasil aku cegah. Dan aku tangkap orang ini. Apa benar itu, Van? Hah? Iya, kamu tanya sendiri. Kamu tenang dulu. Berani-beraninya kamu udah nyakitin papa saya, hah? Apa jangan-jangan kamu juga nembak papa saya? Ngaku nggak? Hah? Ngaku! Sa, sepertinya
Bukan dia yang menembak papa kamu. Tapi orangnya berbeda. Ya, kamu tenang dulu ya. Gimana aku bisa tenang, Van? Dia orang yang udah nyakitin papa aku. Iya, aku ngerti. Aku ngerti banget perasaan kamu. Itu juga yang aku rasain. Makanya kenapa dia babak belur seperti ini. Aku udah paksa dia untuk buka mulut. Tapi dia keras kepala. Dia nggak mau bicara. Siapa yang menyuruh dia? Kita lapor polisi sekarang. Sa, aku nggak setuju akan hal itu. Karena aku masih mau menyelidiki dia. Kamu udah main hakim sendiri. Ini berbahaya buat kamu. Kamu itu suami aku istri kamu. Terus gimana nasib aku nanti? Udah, kita bawa ke polisi sekarang. Kalau emang kamu nggak mau lapor ke polisi, aku yang lapor. Sa. Apa? Ya sudah, oke. Kita bawa dia ke polisi. Siap, laksanakan. Langsung masukin aja ke mobil. Baik, Bos. Baik. Sa, aku ngelakuin semua ini karena aku mau melindungi kamu dan juga papa kamu. Papa kamu dalam bahaya, kamu juga. Karena target utama penembakan itu adalah kamu kan awalnya. Ya aku ngerti, Van. Aku juga nggak terima papa aku jadi celaka karena orang itu. Tapi kan kamu bukan polisi. Kalau kamu pengen tahu sesuatu, biar aja polisi yang ngurus. Biar polisi yang ngungkap semua kejahatan dia. Jangan kayak gini, Van. Ya, aku minta maaf. Aku ngelakuin semua ini karena aku harus melindungi keluarga aku aja. Orang-orang yang aku sayang. Aku berterima kasih sama kamu. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu apa yang akan terjadi sama papa aku. Tapi tolong jangan bikin aku cemas kayak gini. Aku nggak mau kamu sampai menyesali sesuatu yang udah kamu lakukan. Aku nggak mau. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Aku nggak mau kamu jadi korban. Dan aku nggak tahu apa-apa. Please, ya. Aku minta maaf ya. Aku cemas kayak begini karena aku peduli sama kamu. Kamu itu suami aku. Oke? Oh ya, boleh aku minta sesuatu dari kamu? Kamu minta apa? Tolong masalah ini dan tentang orang yang bernama Iwan itu, jangan kamu kasih tahu ke Papa Surya. Emangnya kenapa? Aku cuma nggak mau aja Papa kamu jadi stres, jadi kepikiran, jadi nggak tenang hidupnya. Apalagi kondisi Papa kamu kan belum stabil, belum pulih sepenuhnya. Ya. Biar aja kasus ini kita pantau aja ya, sampai kita tahu siapa dalangnya. Ya, aku setuju sama kamu. Kita nggak perlu kasih tahu Papa. Kasihan Papa. Ya sudah, kita pergi dari sini ya. Tadi itu Pak Depan tidak mau rencananya untuk menangkap Mario itu gagal. Karena istrinya Elsa datang.
Jadi kita terpaksa pura-pura harus membawa Iwan ke kantor polisi. Dan Iwan, kamu masih ingat untuk membantu Pak Devan untuk menangkap Mario? Tentu aja. Gua nggak bakal ingkar janji. Gua akan melakukan permintaan Pak Devan. Karena Pak Devan sudah menjamin keselamatan keluarga gua. Bagus kalau gitu. Kita udah siapkan tempat sembunyi untuk kamu sampai rencana itu berjalan. Baik, Pak. Kita jalan sekarang? Oke. Baik, Pak. Pak. Gimana? Iya, aku udah dikasih tahu. Nah, terus? Papa hari ini udah boleh pulang. Tuh kan? Apa Papa bilang? Iya, tapi ada syaratnya, Pak. Apa? Papa kan rawat jalan. Jadi selama minggu ke depan, Papa udah harus check up juga. Oke? Ya udah nggak apa-apa, asal bisa keluar dari sini aja. Iya. Aku seneng tahu Papa udah pulang. Iya. Apa juga senang. Oh iya, Zah, makasih ya udah jagain Papa saya. Sama-sama Bu Elsa, Pak Devan. Saya hanya menjalankan tugas. Tadi Pak Riza sempat ngajakin main basket bareng sama Papa. Kok nggak ngajak-ngajak kita, Pak? Nanti ya, tunggu sembuh dulu ya. Iya, tunggu sembuh ya. Ya sudah kalau gitu, kita tunggu apa lagi? Langsung aja Papa siap-siap untuk pulang. Yuk. Yuk. Ya, Pak. Itu dia target 3. Halo bos, Iya, ada apa Pak? tadi Nino dan Marsha datang ke tempat tinggal saya. Mereka menyelidiki saya bos. Ini pasti Anda teledor kan? Sampai Nino bisa ngikutin Anda. Saya benar-benar nggak tahu bos. Nino nanya ke warga tentang saya, tapi untungnya saya udah bayar mereka. Dan supaya mereka tutup mulut, supaya nggak ngasih tahu tentang saya bos. Udah saat ini, lebih baik Anda menjauh dulu. Mungkin ada baiknya keluar kota. Ya. Sampai situasinya kembali aman. Dan selama Anda di sana, saya akan kirimkan uang untuk biaya hidup di sana. Oke? Baik bos. Nino benar-benar bikin repot. Saya nggak bisa membiarkan rencana saya berantakan karena Nino. Kembalinya dia ke Jakarta, di luar skenario saya. Permisi, Non. Ya. Jalan. Target sudah di tangan. Dengan membungkam Shirley, Mario nggak punya kesempatan untuk menjadikan Shirley kambing hitam. Dan dengan memanfaatkan Iwan, saya bisa mendapatkan bukti untuk menangkap dan menjerat Mario di mata hukum. Satu persatu, rencana berhasil. Ternyata Surya sudah sembuh dan bisa pulang. Gua harus kasih tahu bos Mario. Halo? Bos, saya sudah coba hubungi Bu Shirley, tapi handphonenya nggak diangkat-angkat. Jadi saya langsung telepon ke bos. Saya mau laporkan tentang Surya, bos. Kenapa Surya? Dia sudah sembuh, bos. Dan sekarang dia sudah keluar dari rumah sakit. Kok bisa ya? Surya sembuh secepat itu?